Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azbat Tanjung, mahasiswa S2 Pengajaran Matematika ITB. Kali ini akan menyampaikan presentasi terkait bilangan kromatik lokasi dari graf yang merupakan hasil kali kartesius dua buah graf. Ini merupakan tugas mata kuliah MA 6057 eksplorasi dalam matematika diskrit. Isi presentasi saya kali ini diambil dari graf yang berjudul sama, karangan Ali Behtoy dan Behnaz Al-Momi pada tahun 2011. Sebelum membahas lebih lanjut terkait apa itu bilangan kromatik lokasi yang merupakan bilangan kromatik lokasi graf yang merupakan hasil kali dua buah graf, kita perlu review sedikit berkaitan dengan bilangan kromatik. Nah, jadi sebenarnya bilangan kromatik itu didasarkan dari atas namanya pewarnaan. Di sini ada dua jenis pewarnaan, ada pewarnaan sejati dan pewarnaan lokasi. Kita lihat dulu pewarnaan sejati. Jadi pewarnaan sejati itu adalah suatu fungsi pada yang memberikan nilai bulat pada semua titik di G, sehingga dua titik yang bertetangga memiliki kode warna yang berbeda. Berikutnya kalau sedangkan pewarnaan lokasi adalah pewarnaan alfa, sehingga jadi pewarnaan lokasi pasti pewarnaan sejati ya. Jadi pewarnaan lokasi ada pewarnaan sejati yang khusus sehingga semua kode warna di titik semua kode warna titik pada G itu berbeda karena didasarkan pada partisi pembeda. Oke, lebih lanjut dengan terkait bilangan kromatik lokasi diberikan oleh Krema dan akibat ini diambil dari paper karangan Chartrand, Henning, Slater, dan Zhang pada tahun 2002. Oke, kita udah tahu di sini bilang CLG atau bilangan kromatik graf G sama dengan N. Dengan N itu adalah banyak titik pada graf tersebut, itu hanya akan terpenuhi ketika G-nya merupakan graf multipartit lengkap. Dengan demikian, kita tahu CL dari KN, complete graph dengan N titik adalah N. Dan ini seterusnya. Nah, ini penting, kita mau cukup dua suku pertama ini yang penting. Kita tahu bahwa si G lebih kecil dari atau CL G. Artinya apa? Ya, bilangan kromatik G lebih kecil dari atau sama dengan bilangan kromatik lokasi G. Nah, ya, kalau CLG kan harus pembedanya gitu. Karena kita membahas bilangan kromatik lokasi graf yang merupakan hasil kali kartesius dua buah graf, kita perlu review juga terkait apa itu hasil kali kartesius dua buah graf. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kita punya misalkan di sini ada graf G-nya sebagai Q1 atau P2 ya. P2 bisa, K2 juga bisa. H juga sama gitu, graf yang sama. Jadi kalau hasil kali kartesian G dan H di sini adalah ini ya. Jadi kita kayak mengcopy G sebanyak titik yang ada di H. Terus hubungkan sebagaimana hubungan pada graf H gitu ya. Jadi ini dikasih label 1A, 2A, 1B, 2B. Karena A berhubung dengan B pada graf H, kita kasih sisi. Berikutnya kalau kita punya G-nya Q2, Q2 di sini. Jadi kita punya K2, cross K2 adalah Q2 atau sebenarnya di sini adalah C4 ya, siklus. Q2 ini hypercube. Nah, kemudian kalau kita punya graf G-nya Q2 atau C4, sedangkan hanya tetap sebagai K2, hasil kali kartesian G dan H di sini membentuk Q3 hypercube 3 ya. Jadi kita copy graf G sebanyak titik yang ada di H, yaitu 2, berarti kita punya C4 2 buah, kemudian hubungkan A, kita kasih label A dan label B di masing-masing titik 1, 2, sampai 4, kemudian tinggal hubungin A dengan B di nomor yang sama. Oke, kita mulai. Kita bahas pertama tentang bilangan kromatik lokasi dari hasil kali kartesius dua buah graf lintasan. Pertama yang berordre M, graf pertama berordre M, graf kedua berordre N. Jadi ada proporsi berikut. Kalau kita punya graf G dan H
merupakan dua graf terhubung, maka CL dari hasil kartesian graf G dan H itu kurang dari atau sama dengan perkalian bila CL mereka, gitu ya. Kita lihat buktinya seperti ini. Jadi kita misalkan dulu M merupakan bilangan kromatik lokasi G, dan artinya apa? Kita punya sebanyak M kelas warna ya, gitu. M kelas warna lokasi dari G. Kemudian N adalah bilangan kromatik lokasi dari H, artinya ada sebanyak N kelas pewarnaan lokasi atau kelas partisi pembeda gitu ya di H. Perhatikan juga bahwa untuk setiap I anggota kelas partisi, kelas pewarnaan lokasi di graf G, dan setiap J yang anggota kelas pewarnaan di B, hasil kali kartesian A, I, dan BJ merupakan suatu himpunan saling lepas di hasil kartesian G dan H ya. Akibatnya partisi hasil dengan anggota merupakan hasil kali kartesian pasangan terurut AI dan BJ gitu ya. Merupakan kelas pewarnaan sejati dari G cross H. Nah, kita akan tunjukkan partisi ini juga merupakan kelas pewarnaan lokasi gitu. Caranya gini, kita misalkan ada dua titik berbeda ya, A, B dan A, B, itu dua titik berbeda pada kelas pewarnaan AI cross BJ, dan tanpa mengurangi koma kita misalin A tidak sama dengan A aksen. Perhatikan bahwa pasti akan ada nih K ya, anggota di M, anggota kelas partisi di A, kelas pewarnaan di A, pewarnaan lokasi di A, sehingga jarak A ke kelas partisi ke K tidak sama dengan jarak A aksen ke kelas partisi ke K juga gitu di graf G. Selanjutnya kita juga bisa tentukan bahwa jarak titik A, B ke kelas partisi ya A, K, dan BJ itu sama dengan jarak A ke AK ditambah jarak D dari B ke BJ, yaitu sama dengan jarak A ke AK saja karena B itu termuat di kelas BJ kan gitu. Jaraknya 0. Jadi kita tahu DA, jarak A ke AK itu tidak sama dengan jarak A aksen ke AK. Karena apa? Ya, akan tidak sama dengan A aksen. Jadi ini bisa dinyatakan sebagai jarak A aksen B aksen ke AK hasil kali kartesian AK dan BC. Ini bisa terlihat bahwa ini merupakan pewarnaan lokasi juga ternyata. Kita punya bentuk khusus untuk G dan H sama-sama berupa graf komplit dengan dua titik. Bilangan kromatik lokasi dari hasil kartesian mereka itu sama dengan 4 karena hasil kali kartesian K2 dengan K2 kan C4. Kita tahu untuk CLCN atau KN ya, CLCN itu 4 yang berasal dari CLK2 kali CLK2. Nah, kita punya tadi CLKN itu sama dengan KN di pengantar tadi. Selanjutnya kita akan lebih menentukan pastinya berapa sih kalau bilangan kromatik lokasi dari hasil kartesian dua buah lintasan. Jadi diberikan oleh teorema 22 ini, jika N dan N lebih besar dari atau sama dengan M, keduanya lebih besar dari atau sama dengan 2, maka CL dari hasil kartesian PM dan PN adalah 4. Kita lihat buktinya seperti berikut. Di setiap 3 pewarnaan sejati dari PM cross PN, terdapat satu siklus C4 dengan 3 warna. Nah, kalau dengan 3 warna, pasti ada 2 titik yang berwarna sama. Akibatnya apa? Ya, bilangan kromatik lokasi dari PM cross PN setidaknya adalah 4. Kemudian perhatikan juga bahwa untuk setiap I anggota kelas partisi di PM, kelas pewarnaan lokasi DM di PM, dan J anggota kelas partisi di PN,
kita misalkan VI, J merupakan titik pada baris ke I dan kolom ke J dari jala hasil kali kartesian PM dan PN. Ya, jadi dia merupakan graf jala ya, hasil kartesian dua buah graf lintasan. Kemudian C kecil merupakan dua pewarnaan sejati dari graf bipartit. Karena kenapa dua pewarnaan? Ya bipartit gitu ya. Graf bipartit PM cross PN dengan himpun. Kita kasih kode warnanya 2. Berikutnya kita mendefinisikan C kecil aksen dengan ini ya. Nah, perhatikan bahwa untuk setiap I anggota kelas M dan J anggota kelas pewarna N itu ya, kelas pewarnaan di PN, pewarnaan lokasi di PN, berlaku ini. Jarak VI, J dan ke V1,1 itu adalah I tambah J minus 2, sedangkan jarak VI, J ke VI 1,N adalah N tambah 1, N tambah I dikurang J kurang 1. Ini menyatakan bahwa setiap titik berbeda memiliki kode warna berbeda terhadap pewarnaan C aksen. Berikutnya kita akan bahas tentang bidang kromatik lokasi yang dari graf yang merupakan hasil kali kartesian, graf komplit, dan graf lintasan. Kita misalkan G adalah hasil kali kartesian KM dengan PN. Kita bisa sajikan titik-titik pada G dalam bentuk suatu array berukuran M kali N. Jelas bahwa G memuat M baris dan N kolom dengan catatan bahwa subgraf pada titik di setiap kolom berupa graf komplit M titik, sedangkan subgraf pada titik di setiap baris berupa graf lintasan dengan N titik. Berikutnya juga kita misalkan bahwa V, I, J seperti yang di bilang kromatik lokasi hasil kali kartesian dua buah lintasan tadi ya, sebelumnya di slide sebelumnya. Jadi VIJ merupakan titik di G pada baris ke I dan kolom ke J. Setiap pewarnaan pada G dapat dinyatakan dalam satu matriks berordo M kali N dengan N ke I. J-nya merupakan warna dari titik VI, J. Nah, berikut merupakan hasil yang sudah diperoleh sebelum paper ini sudah lumrah diketahui ya. Gitu. Jadi kita punya CLK1 dengan N secara umum ya. Di sini kalau dengan P1 1 dengan P22 dan dengan PN 3 untuk N yang lebih besar atau sama dengan 3. Berikutnya CLKN cross PN sama saja dengan CLP2 dengan P2 cross PN yaitu 4 dan CLKM cross P1 akan sama dengan CLKM saja yaitu N. Kita akan mulai nentuin secara umum CL dari KM cross PN berapa. Dari butuh lemma berikut. Oke, kita misalin M dan N seperti ini. Ya, terus ada matriks pewarnaan yang ada sebanyak M plus 1 pewarnaan ya gitu lokasi. Tentu kita punya setiap dua kolom berurutan dari matriks itu punya warna hilang yang berbeda ya. Setiap dua kolom yang berurutan dari matriks tadi, matriks pewarnaan tadi. Lebih lanjut untuk M yang lebih besar dari atau sama dengan 5, setiap dua kolom dari matriks C pasti memiliki warna hilang yang berbeda. Berikutnya teorema 2.4 yang akan menentukan secara umum bidang kromatik lokasi dari graf yang merupakan hasil kartesian KM dan PN. Seperti ini ya. Jadi ada dua kemungkinan M plus 2 atau M plus 1 bergantung dari hubungan nilai M dan N-nya. Terakhir, kita akan bahas tentang bilangan kromatik lokasi dari graf yang merupakan hasil kali dua buah graf komplit ya. Ini tinggal diubah sedikit redaksi dari yang sebelumnya. Kita pasti bisa pandang titik-titik pada graf G sebagai entry dari suatu matriks berukuran M kali N.
Dengan catatan ini, subgraf pada titik di setiap kolom berupa graf komplit dengan M titik, sedangkan subgraf pada titik di setiap baris berupa graf komplit dengan N titik. Ini sama dengan sebelumnya. VIJ merupakan titik 3 pada baris KI dan kolom AJ, maka setiap pewarnaan pada G dapat dinyatakan dalam bentuk suatu matrik berordo M kali N dengan N titik IJ-nya merupakan warna dari titik VIJ. Nah, lemma berikut akan membantu kita untuk menentukan bilangan kromatik lokasi KM cross KN. Ini kurang lebih mirip dengan yang pada KM cross PN ya, gitu. Nah, ini diberikan teorema untuk menentukan bilangan kromatik lokasi dari graf yang merupakan hasil kali Cartesius 2 graf komplit. Jadi kita munculin M0 gitu. M0 merupakan maksimum dari kelas pewarnaannya gitu ya. Kelas pewarnaan dimana mukanya memenuhi ketidaksamaan ini. Jadi secara umum bisa kita lihat CL KM cross KN bisa N plus 1 atau bisa N plus 2 bergantung dari hubungan M terhadap M0-nya dan M0 dan N-nya. Nah, bisa disimpulkan sebenarnya seperti ini. Setiap pewarnaan sejati dari hasil kali Cartesius 2 buah graf komplit sebenarnya setara dengan itu ya, persegi panjang yang berukuran M kali N. Dimana M itu banyak order dari graf komplit pertama, sedangkan N merupakan order dari graf komplit kedua. Lebih lanjut, sebenarnya persegi panjang tersebut juga menyatakan pewarnaan lokasi gitu dari KM cross KN. Dengan catatan, setiap dua sel yang memuat lambang yang sama atau kode warna yang sama ya gitu. Terdapat satu lambang atau kode warna yang hanya muncul pada baris atau kolom salah satu dari dua sel tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.